Assalamualaikum saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dengan perkuliahan bahasa Belanda. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-7 ya, pertemuan sebelum UTS. Oke, pada kesempatan ini kita akan masuk ke pelajaran Staatsrecht bagian 2. Staatsrecht bagian 2. Ini ada nanti di halaman 121 ya, sekitar halaman 121. Nah, atau di 119 ini. Oke. Nah. Oke. Tapi sebelum kita buka di halaman 119 atau 121, saya minta Anda dulu untuk melihat nih, lampiran 3 nih. Ya, lampiran 3 di halaman 67. Silakan dibuka dulu. Ya, kita ulang-ulang dulu pelajarannya. Tentang kata kerja yang berubah secara tidak teratur. Oke. Nah, saya ingatkan lagi kepada Anda tentang kata kerja ini. Bahasa Belanda itu memiliki 3 macam kata kerja, ya, 3 perubahan kata kerja. Ada bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Nah, bentuk 1 itu namanya kita sebut infinitif, bentuk kedua kita sebut namanya imperfectum, dan bentuk 3 kita sebut namanya particip. Oke. Nah, lampiran 3 ya itu berfungsi untuk melihat perubahan kata kerja yang tidak teratur. Nah, coba Anda cari gelegen ya di halaman 67. Gelegen. Ya, jadi di kolom yang paling kiri Anda akan ketemu itu. Ada gelegen, ada gegaan, kemudian gehat. Ya, dia nggak teratur. Nah, kalau Anda ketemu kata-kata yang depannya ge, kemudian belakangnya itu tidak huruf T ataupun huruf D, ya. Nah, itu Anda bisa tahu bahwa kata tersebut adalah kata kerja berubah secara tidak teratur. Anda bisa pakai lampiran 3 untuk mencari bentuk infinitifnya. Apa kemanfaatannya? Setelah Anda dapatkan bentuk infinitif, maka Anda bisa cari di kamus. Atau di sini, di lampiran 3 ini juga ada terjemahannya. Karena bentuk ketiga ketika kita cari di Woordenlijst atau di kamus, maka dia nggak ketemu. Kamus hanya menyediakan terjemahan dari bentuk infinitif saja, ya. Kita tidak temukan bentuk ketiga. Oke, gelegen itu artinya gelegen bentuk partisipnya, liggen bentuk infinitifnya. Gegaan bentuk partisipnya dan gaan bentuk infinitifnya. Gehad itu bentuk partisip, kemudian hebben bentuk infinitifnya. Nah, Anda bisa lihat ya agak berbeda ya, jauh gitu. Oke, sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan coba masuk di halaman 119 atau 121 ya. Jangan buka buku Anda dulu. Saya akan bacakan 5 kalimat yang ada di awal halaman tersebut ya. Saya berharap Anda bisa mengulang sendiri ya, di rumah ketika Anda menonton video ini. Oke. Yang pertama, in een parlementair stelsel worden op democratische wijze besluiten genomen. Ja. In een parlementair stelsel worden op democratische wijze besluiten genomen. Oke. Yang kedua, de burger beïnvloeden de politieke beleidsvorming niet rechtstreeks, maar via het parlement. De burger beïnvloeden de politieke beleidsvorming niet rechtstreeks, maar via het parlement. Yang ketiga, dat wordt rechtstreeks gekozen door de burgers. Dat wordt rechtstreeks gekozen door de burgers. Nummer 4. De regering heeft het vertrouwen van het parlement gekregen bij haar aantreden. De regering heeft het vertrouwen van het parlement gekregen bij haar aantreden. Yang kelima, de relatie tussen de centrale overheid en de lagere overheden, zoals provincie en gemeente, is geregeld in het staatsrecht. De relatie tussen de centrale overheid en de lagere overheden, zoals provincie en de gemeente, is geregeld in het staatsrecht. Oke, saya baca 5 saja ya kalimat yang ada di les 3 ini, les 4 ini. Nah, kita akan lihat
sebelum melihat terjemahan dari masing-masing kalimat ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat ada beberapa kata yang bisa kita terjemahkan tanpa harus melihat kamus. Kenapa? Karena kata-kata tersebut memiliki terjemahan yang sudah universal atau internasional, ya. Mungkin kita akan bisa lihat di sini. Oke. Misalnya Anda bisa temukan parlementer di sini, ya. Kita tidak harus mencari terjemahan tentang parlementer karena bahasa parlementer itu sering kita dengar dan terjemahannya akan sama atau tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian juga ada demokratis. Ya, di sini ada demokratis ya. Berarti kita ini bisa lihat juga bahwa huruf E yang mengakhiri atau yang mengikuti suatu kata, kita bisa curigai itu sebagai kategori kata sifat ya. Ini kata sifat. Oke, wijze juga. Nah, ada genomen. Nah, di sini nih ketemu nih. Depannya tapi di belakangnya tidak ada huruf T ataupun huruf D. Oke. Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya apa lagi? Kita cari dulu kata-kata internasional. Ada politika. Politika. Ya, saya yakin Anda tahu tanpa harus lihat kamus itu, politika. Kemudian ada burgers, ada regering, parlemen, kita ketemu lagi parlemen di sini. Ya. Kemudian untuk yang kelima, relasi, ya. Kata-kata internasional lainnya. Ya, relasi. Kalau di Indonesia kita kenal relasi. Sentrale. Sentrale itu juga merupakan kata-kata internasional atau universal yang sering digunakan di banyak bahasa. Dan terjemahannya juga sama di Indonesia. Tapi di sini ada huruf E-nya. Ya, kita bisa mendefinisikan atau menerjemahkan ini salah satu bentuk kata sifat. Ya, kata sifat. Lager overheden zoals provinsi. Oke, selanjutnya ada kata yang sama juga dengan Indonesia, provinsi atau provinsi ya di mereka. Provinsi. Selain itu, kata yang sudah Anda tahu tanpa harus melihat kamus karena di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah ada seperti stadrecht ya, saya pikir tidak perlu Anda cari tahu lagi. Overhead. Di pertemuan minggu lalu atau di pertemuan slide sebelumnya ada overhead aparat gitu. Saya yakin Anda sudah tahu overheads artinya seperti apa. Overheads akan mirip-mirip artinya dengan overhead. Perbedaannya adalah ini bentuk tunggal sedangkan ini adalah bentuk jamak. Sama dengan di les 2 ya, ada overhead, bevoegdheid dan bevoegdheden. Kalau masih Anda ingat, oke? Itu pelajarannya. Selanjutnya ada regering. Ini juga sudah sering kita pakai di pelajaran sebelumnya, regering artinya pemerintah, ya. Kemudian juga kata-kata yang udah biasa Anda temui, burger. Oke. Saya berharap Anda tidak lupa, ini bacanya burgers. Burgers. Salah satu kitab undang-undang Indonesia yang kita pakai sampai sekarang, KUH Perdata atau kita kenal dengan BW ya, yang kepanjangan dari BW adalah Burgerlijk Wetboek. BW, Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk itu sama dasar katanya dengan burgers, artinya warga negara. Nah, apalagi masih ada kira-kira? Ya, ini juga ada ketemu burgers di sini. Oke, Anda bisa terjemahkan ya. Parlemen masih juga kata-kata yang sama. Dan tidak terlalu banyak kata-kata lain yang harus Anda cari lagi di kamus. Warden, ya, warden, sudah sering kita dengar juga. Oke, hanya tinggal beberapa kata yang Anda perlu cari di kamus. Anda bisa pause dulu video ini untuk mencari terjemahan-terjemahan yang masih tersisa. Ya, kata-kata sulit yang masih tersisa dari teks 1 sampai teks 5 ini. Baik, kita buka di halaman 120 untuk melihat hal yang menjadi catatan dari buku kita. Nah, buku ini akan meminta kita untuk lebih memberikan tekanan dalam pembacaan. Di
Di pelajaran 1, 2, dan 3, Anda bisa membaca mungkin masih terbata-bata, tapi di pelajaran 4, buku ini menuntun kita untuk membaca lebih memiliki irama. Ya, karena untuk pelajaran berikutnya akan ada kalimat-kalimat panjang yang harus Anda kuasai dan bisa baca dengan baik. Setidak-tidaknya yang kita harapkan adalah Anda tidak salah dalam pengucapan. Ya, tidak salah dalam pengucapan. Oke. Kita lihat dulu kalimat pertama, ya. In een parlementair stelsel worden op democratische wijze besluiten genomen. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kalimat pertama diawali dengan in. Ya, saya berharap Anda tidak lupa pelajarannya. Berarti ini kata depan. Ya, kata depan. Kemudian Anda bisa ketemu dengan di sini warden. Oke, kita bisa penggal di sini. Ya, warden. Kenapa kita boleh penggal di sini? Karena si warden ternyata punya teman di sini. Partisip. Ya, jadi kalau seandainya ada warden dan partisip, berarti ini adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Kalau seandainya ada sudah menemukan kata dasar dari genomen, ya, kata dasar dari genomen adalah nemen. Oke, nemen. Artinya mengambil. Ya. Nah, ini oke. Kita coba garis di sini, ya ini menjadi res, ya enggak? Oke. Ini menjadi PV. Dan tentu yang menjadi subjek adalah ini. Ya, ini menjadi subjek. Kenapa itu menjadi subjek, Bu? Kenapa bukan op demokratische wijze yang menjadi subjek? Ya. Nah, kenapa op demokratische wijze nggak bisa menjadi subjek? Karena subjek itu tidak mungkin dimulai dengan kata depan. Ingat, ini kata depan, sedangkan ini juga kata depan. Ya, kata depan tidak mungkin mengawali suatu subjek. Pasti kata depan itu mengawali suatu keterangan. Di rumah, ke pasar, dengan sepeda. Nah, kata-kata yang dimulai dengan kata depan, maka itu tidak bisa jadi subjek. Dia akan pasti menjadi keterangan. Maka di sini juga akan menjadi res. Oke, demokratische wijze artinya dengan cara demokratis. Dengan cara demokratis. Besluiten genomen, keputusan diambil. Oke, keputusan diambil. Jadi, kalimat satu kita bisa terjemahkan dengan dalam sistem parlemen, keputusan diambil dengan cara demokratis. Oke. Nah, kita pelan-pelan saja ya. Ini sudah mulai agak sedikit meningkat ya kesulitannya. Saya minta Anda mengulang-ulang pelajaran yang lalu apabila Anda kurang mengerti atau kurang paham dengan tata grammar ataupun kalimat. Oke, nah saya akan coba masuk untuk kalimat kedua ya. Nah, di kalimat kedua, oke, kita akan temukan de burger beïnvloeden de politieke beleidsvorming niet rechtstreeks, maar via het parlement. Oke, maar via het parlement. Ini sudah mulai menggunakan kalimat yang panjang. Ya, Anda bisa lihat ada koma di tengah-tengah kata tersebut atau di tengah-tengah kalimat tersebut. Nah, ini menandakan bahwa kalimat ini memiliki dua kalimat atau bisa dikatakan kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk ini dihubungkan dengan mar. Mar, kalau Anda cari artinya, ini artinya tetapi. Ya, tetapi ini menjadi penghubung antara dua kalimat. Oke, untuk kalimat satu kita bisa temukan the burger itu bisa menjadi subjeknya. Oke, beïnvloeden. Beïnvloeden artinya mempengaruhi. Ini bentuknya jamak karena ada s sehingga
PV-nya juga berbentuk infinitif. Kenapa? Karena ditandai dengan ada huruf ER di belakang kata kerjanya. Ya, PV-nya berbentuk infinitif. Nah, kemudian the politieke beleidsvorming niet rechtstreeks, ini adalah res. Oke, semuanya nih res. Ya, maar via het parlement. Ini adalah res juga. Keterangan. Oke, keterangan tambahan ya dari kalimat ini. Nah, terjemahannya ya. The burgers itu warga negara ya. Warga negara mempengaruhi kebijakan beleidsvorming, ini kebijakan artinya beleidsvorming, kebijakan politik tidak secara langsung tetapi melalui parlemen. Ya, jadi warga negara mempengaruhi kebijakan politik tidak secara langsung tetapi melalui parlemen. Itu terjemahnya. Kalau Anda mengikuti pelajaran yang sebelum ini, maka Anda bisa temukan ada kata majemuk juga di sini ya. Beleidsvorming. Oke, beleidsvorming adalah kata majemuk. Kenapa? Karena digabung dari dua kata. Yang pertama beleids, yang kedua adalah forming. Ya, artinya pengambilan kebijakan. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk menentukan kata tugas ataupun kata menu, saya serahkan kepada Anda. Karena Anda sampai pada saat ini dan sampai pada pelajaran ini, Anda harus sudah mahir tentang apa yang kata penuh dan apa yang kata tugas. Oke. Di kalimat selanjutnya, kalimat 3. Ya, di kalimat 3, dat wordt rechtstreeks gekozen door de burger. Dat wordt rechtstreeks gekozen door de burger. Ini sudah jelas ada door di sini. Ya, kita bisa identifikasi kalimat itu apa? Berarti ini kalimatnya pasif. Ya, ciri lain dari kalimat pasif, kita ketemukan words di sini. Nah, Anda silakan buka lagi pelajaran tentang kalimat pasif ya. Kalau nggak salah itu di pertemuan kedua. Ada words di sini, kemudian ada gekozen. Nah, di sinilah diperlukan lampiran 3. Ya, selain genomen tadi, kita ketemu di kalimat 1 genomen, di kalimat 3 kita ketemu gekozen. Apa artinya gekozen? Silakan Anda cari lampiran 3. Nah, gekozen artinya bentuk infinitifnya adalah kiezen. Artinya apa? Memilih. Oke. Memilih. Ya. Jadi kalau dia bentuknya kalimat pasif, artinya dipilih. Oke. Dipilih apa? Itu, ya, that, dipilih, ya, rechtstreeks door de burger. Dipilih langsung, rechtstreeks, langsung. Tadi yang di kalimat 2, niet rechtstreeks, tidak langsung. Tapi kalau di sini rechtstreeks gekozen, dipilih langsung door de burger. Nah, itu dipilih langsung oleh warga negara. Siapa yang dipilih langsung? Dat. Dat menjadi refer to ke parlemen. Oke, dat menjadi refer to ke parlemen. Oke. Yang mana subjek PV-nya? Nah, kita lihat subjek PV-nya. Oke, ini menjadi subjek di sini. Words tentu saja menjadi PV, ya. Oke, PV di sini, ya, rechtstreeks gekozen. Ini resnya di sini, ya. Ini predikat. Ya, ini predikat. Kemudian door the burgers, itu ada res. Ini adalah resnya. Oke, seperti itu kira-kira. Lanjut. 4. De regering heeft het vertrouwen van het parlement gekregen bij haar aantreden. Ya. Ada heeft. Oke, perhatikan konstruksi kalimatnya. Heeft gekregen. Anda ketemu lagi di sini nih. Yang nggak ada T, nggak ada D di belakangnya.
Berarti Anda harus lihat lagi di lampiran 3. Apa artinya gekregen? Kalau Anda lihat di kamus nggak ketemu gekregen. Oke. Nah, kemudian kita coba terjemahkan kalimat ini ya. De regering, pemerintah have vertrouwen, telah memiliki kepercayaan dari parlemen, telah. Oke, ini kata konstruksi kalimat perfect tense di Inggris atau perfectum kalau di Belanda ya istilahnya. Jadi pemerintah telah memiliki kepercayaan ya atau mendapatkan kepercayaan, maaf, bukan memiliki, mendapatkan kepercayaan, gekregen artinya mendapatkan kepercayaan by haar aantreden sejak mulai aktifnya. Ya, sejak mulai aktif. By haar aantreden. Sejak mulai aktif. Oke. Kita menggal? Ya. Ini konstruksinya masih kalimat berita biasa, ya tidak inversi ataupun bentuk pasif ya, kalimat berita biasa. Hanya saja tensesnya atau kala waktunya adalah kala waktu lampau. Oke. The regering itu subjek, have itu adalah tentu saja PV-nya. Het vertrouwen van het parlement itu pasti menjadi res ya. Oke, menjadi res. Gekregen apa? Gekregen ini kan kata kerja, ya berarti dia predikat, ya enggak? Oke, ini predikat di sini. By haar aantreden itu pasti menjadi res juga. Ya, by itu kata depan. Oke, semua kata yang dimulai dari kata depan itu akan res. Ya, akan menjadi res. Oke, lanjutan kita di latihan terakhir ya, de relatie tussen de centrale overheid en de lagere overheden zoals provincie en gemeente is geregeld in het staatsrecht. Ya, kalau Anda sudah menemukan terjemahan dari masing-masing kata ini, maka kita akan lebih nyaman memberikan terjemahannya. Ya, de relasi kita tahu ini artinya hubungan. Hubungan apakah? Ya, hubungan antara tussen de centrale overheid, pemerintah pusat, centrale overheid, en de lagere overheden, dan pemerintah-pemerintah. Heden memberikan makna, berarti ini adalah kata benda bentuk jamak. Enggak, tadi udah saya sampaikan. Nah, kemudian seperti provinsi dan kota praja, gemeente atau ya kota, kalau di Indonesia kota praja, is geregeld, diatur dalam hukum tata negara. Dalam hukum tata negara. Oke, kita penggal sekarang. Ini menjadi subjeknya. Ya, maaf, penggalnya bukan di sini. Ya. Ini menjadi subjeknya, de relatie tussen de centrale overheid en de lagere overheden zoals provincie en gemeente. Set. Ini subjek sini. Set. Oke. Is geregeld. Is menjadi PV. Oke. Geregeld apa? Predikat. Oke, predikat. In het staatsrecht kemudian menjadi res. Anda tentu bertanya, kenapa subjeknya begitu panjang? Ya, kenapa subjeknya begitu panjang? Nah, hal ini sama dengan contohnya kalimat Indonesia ya. Kalimat Indonesia kita bisa contohkan seperti ini. Bapak yang berbaju hitam yang bersepeda setiap hari itu ya itu adalah paman saya. Oke. Nah, kalau ada kalimat seperti itu, saya akan bertanya, di mana subjeknya? Subjek utamanya adalah si bapak. Ya, subjek utamanya si bapak. Tapi si bapak itu diberikan keterangan tambahan sehingga lebih merujuk kepada satu orang atau kepada orang tertentu.
Rujukannya mana? Atau ya spesifiknya yang mana? Yang berbaju hitam. Oke, berbaju hitamnya mana? Yang bersepeda. Sepedanya kapan? Setiap hari. Nah, itu dia paman saya. Nah, kalimatnya juga seperti ini. Derelasi. Ini merupakan subjek utamanya sebenarnya. Tapi relasi apa? Ya, relasi antara sentrale dan lagere. Ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang lebih rendah. Ya. Nah, sampai di sini jelasin lagi seperti apa. Ya, contohnya yang rendah tuh ya seperti provinsi, seperti gemeente gitu. Nah, jadi itu merupakan penjabaran dari satu kata yang bernama relasi. Ya, sehingga dijabarkan menjadi 2 buah frasa atau bahkan 3 frasa. Oke? Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang pelajaran 4 ya. Sampai ketemu dan sampai jumpa.